Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ayyuhal taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah, rasanya tiada kata yang lebih indah selain ungkapan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang diberikan kepada kita, baik yang sudah, yang sedang maupun yang akan diberikan Allah, baik yang diminta ataupun yang tidak diminta. Anugerah Allah, nikmat Allah tiadalah terhingga. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kiranya kamu menghitung nikmat Allah, niscaya kamu tidak akan bisa menghitungnya. Maka marilah kita meningkatkan senantiasa rasa syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya saya selaku khatib mewasiatkan, mengajak pada diri saya dan umumnya kepada jamaah sekalian, marilah kita meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berupaya melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang insyaallah kelak kita mudah-mudahan termasuk golongannya orang yang bertakwa, muttaqin, orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu sekalian adalah orang-orang yang paling bertakwa di antara kamu. Jemaah yang dirahmati Allah, izinkan pada kesempatan ini saya ingin memotivasi dan memberikan spirit semangat kepada diri saya dan kepada jamaah sekalian mengenai pesan Allah dalam surah Al-Kautsar, yaitu perintah agar kita berkurban di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita maklumi, kita sekarang sudah memasuki bulan Zulqa'dah. Berarti sebentar lagi kita memasuki bulan Zulhijjah sebagai salah satu bulan yang mulia, sebagai salah satu bulan yang disucikan, di mana di situ bulan di mana berkumpulnya kaum muslimin di seluruh penjuru dunia di padang wukuf Arafah untuk menunaikan ibadah haji. Maka bulan Zulhijjah pada tanggal 10 Zulhijjah biasa disebut dengan Idul Qurban. Kemudian Idul Hajj, hari raya besar atau hari raya bagi umat Islam yang paling besar. Maka dari itu jamaah sekalian, layaklah kita untuk mempersiapkan mumpung kita masih ada waktu. Baik jamaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala
memberikan pesan dalam surat Al-Kautsar. Ini termasuk surat yang paling pendek. Surat yang pendek di antara surat-surat di dalam Al-Quran dari 114 surat yang ada. Surat ini terdiri dari 3 ayat, di mana Al-Kautsar merupakan golongan surat yang diturunkan di kota Mekah atau Makkiyah, yaitu diturunkan sesudah surat Al-Adiyat. Lalu kenapa disebut Al-Kautsar atau nikmat yang banyak? Ini diambil dari perkataan Al-Kautsar di ayat yang pertama ini. Inna a'tainakal kautsar. Surat ini juga sebagai penghibur bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana bunyi surat Al-Kautsar? Insyaallah kita semuanya sudah hafal. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna a'tainakal kautsar. Fashalli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Ayat yang pertama. Inna a'tainakal kautsar. Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak. Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat yang banyak kepada kita, yang tiada terhingga jumlahnya. Tidak bisa kita menghitung nikmat Allah. Begitu banyak kebaikan-kebaikan Allah dengan sifat Rahman dan Rahimnya, yang memberikan karunia-Nya kepada kita. Bahkan kita tidak minta diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Udara yang segar, pepohonan yang tumbuh menghijau, lautan yang sedemikian luas, pegunungan yang sedemikian luas menghijau, serta anugerah-anugerah lain yang tentu kita tidak bisa menghitungnya, tapi kita bisa menikmati, merasakannya. Termasuk di antara nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita adalah nikmat sehat dan kesempatan. Dan anugerah terbesar bagi kita adalah nikmat iman dan Islam. Maka dari itu jamaah sekalian, sudah sepantasnya kita berbuat baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala, karena kita sudah diberikan kesempurnaan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam dinan. Pada hari ini telah aku sempurnakan nikmatku kepadamu, dan telah aku ridhoi Islam menjadi agama bagimu. Dari itu jamaah sekalian yang dirahmati Allah, kita hendaknya meyakini, merenungi, sekaligus melaksanakan, mengamalkan bahwa semua yang kita rasakan ini adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita dituntut, diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagaimana cara kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya pada ayat yang kedua, fasholli li rabbika wanhar. Maka dirikanlah salat karena Tuhanmu dan berkurbanlah. Ini di antara bukti rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah memberikan saluran yang positif kepada kita. Agar apa? Agar kita mendirikan sholat yang pertama. Begitu pentingnya sholat sehingga dalam Al-Quran banyak disebut kata-kata sholat. Karena ini ibadah yang paling pokok bagi kita. Maka diri kita dan anak-anak kita itu dipantau terus. Di samping CCTV yang paling pokok dari Allah dan malaikat,
Juga mungkin CCTV yang bisa kita bikin, kita beli, kita juga menjadi CCTV bagi anak-anak kita. Sudah sholat belum nak? Ayo kita sholat nak. Jangan lupa sholat 5 waktu nak. Karena ini ibadah yang pokok ini. Jangan sampai ditinggalkan dengan sengaja. Jangan sampai meninggalkan sholat tanpa ada alasan yang secara syar'i dibenarkan. Maka dari itu Allah memberikan wasiat yang penting, fasalli, maka dirikanlah sholat di Rabbika, karena Tuhanmu. Lalu yang berikutnya adalah wanhar, hendaklah berkurban. Apa yang dimaksud dengan berkurban? Pada Al-Quran terjemah Kementerian Agama atau Departemen Agama dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan berkurban ialah mengorbankan harta di jalan Allah sebagai bukti mensyukuri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah berkurban secara luas, secara umum, secara am. Karena memang kewajiban kita untuk berkurban di jalan Allah. Hidup ini adalah perjuangan, dan perjuangan membutuhkan pengorbanan. Pengorbanan apa itu? Pengorbanan baik diri maupun harta serta yang lainnya. Adapun berkurban yang secara khusus adalah berkurban yang disyariatkan, yaitu menyembelih hewan kurban, meneruskan risalah Nabi Ibrahim alaihissalam, dan ini kemudian diteruskan risalahnya oleh Nabi Muhammad SAW. Perintah untuk apa? Berkurban. Karena ini diantara penyembelihan yang disyariatkan adalah kurban. Penyembelihan yang lain antara lain adalah satu, penyembelihan walimah, pesta, mayoran kita mungkin, itu boleh. Ya, kita makan-makan, nanti kita kumpul-kumpul, makan-makan, nyembelih wedhus. Itu pesta, walimah. Kemudian ada lagi adalah penyembelihan karena nazar. Nanti kalau saya sembuh, saya akan menyembelih kambing buat dibagi kepada tetangga. Ketika sembuh dia wajib untuk menyembelih kambing untuk dibagikan kepada tetangganya. Kemudian penyembelihan akikoh, yaitu ketika bayi kita pada usia 7 hari atau 14 hari menyembelih. Nah, itu penyembelihan yang disyariatkan, penyembelihan yang disunahkan. Dan kemudian penyembelihan untuk berkurban. Jadi kita ini diberikan perintah oleh Allah Subhanahu wa taala, perintah yang sungguh mulia. Apa itu? Berkorban. Berkorban pada nanti hari raya Idul Adha. Maka ini pentingnya saya sampaikan pada kesempatan ini karena kita masih ada waktu. Kurang lebih selama 1 bulan ke depan ini kita mungkin bisa nabung, bisa nyelengi, atau bisa kita mengumpulkan, atau mungkin kita bisa mencari sumber-sumber mengumpulkan yang lain. Untuk apa? Untuk berkurban, untuk dibagikan kepada karib kerabat, kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Ini sungguh syariat yang luar biasa, yaitu perintah untuk berkurban. Nanti kurban itu yang diterima bukan dagingnya, bukan besarnya daging, bukan banyaknya daging, bukan banyaknya yang dibagi, banyaknya orang yang dibagikan, karena itu menyangkut dengan kepuasan, marem. Tapi yang diterima adalah ketakwaannya. Maka dari itu jamaah sekalian yang dirahmati Allah, bismillahirrahmanirrahim. Kita niati berkurban karena Allah Subhanahu wa taala. Jangan pakai tapi, jangan pakai catatan-catatan yang bisa mengurangi pahala ibadah kurban kita kepada Allah Subhanahu wa taala.
Jemaah yang dirahmati Allah, inilah tuntunan syariat yang sungguh mulia. Kita hanya mengorbankan kambing satu atau sapi untuk 7 orang atau unta. Nabi Ibrahim mengorbankan anaknya hampir disembelih itu, dan disembelih digantikan oleh malaikat dengan seekor domba atau kambing. Kita menyembelih kambing atau sapi itu adalah merupakan salah satu bentuk pengorbanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu pada ayat yang ketiga, jamaah sekalian, Allah menyampaikan inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya orang-orang yang membenci kamu dialah yang terputus. Apa itu yang dimaksud dengan terputus? Yaitu orang-orang yang terputus dari nikmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi kaum-kaum pembenci kepada Nabi Muhammad, kaum pembenci kepada syariat Islam, kaum pembenci terhadap orang yang mengamalkan mendirikan sholat, kaum pembenci terhadap mereka-mereka yang berkurban di jalan Allah, dia akan terputus dari nikmat Allah Subhanahu wa taala. Entah kita tidak bisa berkurban karena keterbatasan kemampuan, tentunya kita berharap, bermohon tahun depan insya Allah mudah-mudahan kita bisa berkurban. Sebaiknya kurban itu tiap tahun, sebaiknya jika kita memiliki kemampuan, dan insya Allah kalau diniati itu bisa. Tapi kalau kita tidak mampu, ya minimal kita punya niatan dari sekarang, mungkin tahun depan atau besoknya lagi dan seterusnya. Yang penting kita ada niat. Kalau niat kita sudah tanamkan, insya Allah Allah akan memberikan kemudahan jalan bagi kita untuk bisa berkurban di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah jemaah sekalian sebagai bahan renungan bagi kita, yang ternyata pengorbanan kita yang ini belumlah seberapa dibandingkan dengan pengorbanan para nabi, para rasul, para sahabat, para syuhada, para sholihin yang mengorbankan segala-galanya demi tegaknya Islam untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kita bisa mengambil ibrah, hikmah dan pelajaran dari surat Al-Kautsar ini, dan Allah memudahkan bagi kita untuk berkurban di jalan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza astaghfirullahal azim innahu huwal ghafurur rahim.